Tadi Mbak Hansa sudah menghidupkan kamera ya sepertinya. Oke, 17 orang ini yang join. Selamat datang Mbak Nashwa Andria. Salam kenal. Oke, sudah menunjukkan pukul 14.15. Siapa tadi ketuanya? Mas siapa ya? Mas Ikhwan? Iya, Mas Ikhwan. Mana Mas Ikhwan? Iya, Bu Elu. Iya. Mana ini nggak kelihatan kameranya? Ah, Mas Ikhwan. Bentar, Bu. Nah, ini apa nih? Bisa kita mulai? Sebentar. Oke, ini Mas Ikhwan. Bisa kita mulai, Mas? Udah, bisa, Bu. Bisa. Oke, Silahkan. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Dek Rizka sehat, Dek Rizka? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Masih semangat ya semuanya di sini untuk belajar fisika siang-siang, nggak ngantuk ya? Ibu harap kalian semua di sini nggak ngantuk. Sambil makan boleh, nggak apa. Yang penting tetap mengikuti kegiatan pembelajaran di siang hari ini. Sebelumnya, silakan untuk masing-masing anak untuk bisa menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Yuk, monggo semuanya dihidupkan kameranya. Oke. Salam kenal Mbak Claudia Nanda. Di Adel. Bentar ya Bu, mau ke kamar mandi dulu. Oke. Ya. Iya. Kevin, mana ini Kevin? Oke, ada Dek Chandra juga ada. Dea, mana ini Dea? Silakan bisa dihidupkan kameranya terlebih dahulu. Ya Bu, Bapak. Iya, monggo Mas, dihidupkan terlebih dahulu kameranya Mas. Biar terlihat semua di sini. Adinda, Dek Adinda, mana ini? Bu, aku pakai OSIS udah apa Bu? Iya, nggak apa-apa. Yang penting dihidupkan terlebih dahulu. Semuanya, tanpa terkecuali. Oke, semuanya pada di rumah di sini ya. Dek Anissa, mana ini Dek Anissa? Belum kelihatan. Pokoknya semuanya harus terlihat terlebih dahulu. Jadi masa cuma ibu yang terlihat? Oke, ini Mas Kevin sudah terlihat. Iya. Dek Rizka, di mana Dek Rizka? Oke. Dek Anissa, mana ini? Anissa Syahrina? Jangan-jangan HP-nya ditinggal kali. Oke, sekali lagi Ibu himbau untuk anak-anak semua di sini yang baru join atau yang dari tadi telah join untuk bisa menghidupkan kameranya terlebih dahulu sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajaran. Nashwa, mana ini Nashwa? Iya Bu. Oke, silakan dihidupkan kameranya, Dek. Iya Bu, sebentar. Iya. Indri, mana ini Indri? Ya Bu, benar-benar Bu. Oke, ini Farizal Setio, silakan Dek Farizal untuk bisa dihidupkan dahulu kameranya. Iya. Oke, ini Mas Setio ya? Iya, Bu. Farizal. Salam kenal Mas Setio. Panggilannya Mas Setio atau siapa ya? Rizal mungkin? Farizal, Bu. Oh, Farizal. Oke, Mas Farizal. Hansa Hanun, silakan untuk bisa dihidupkan terlebih dahulu kameranya. Iya, siapa itu tadi? Nashwa ya?
Bagaimana ini semuanya? Oke, Indri sudah. Farizal Setio tadi. Rizka Puspita sekali lagi Ibu ingatkan. Najwa. Tadi Suci lagi kamar mandi ya, ganti baju mungkin. Oke, Suci sudah ada. Hamzah Hanun, silakan Dek. Bisa dihidupkan terlebih dahulu kameranya. Semuanya tanpa terkecuali. Ini himbauan dari Pak Hembing, beliau mengatakan bahwa untuk pelajaran, ya semuanya diwajibkan untuk menghidupkan kamera tanpa terkecuali. Nanti untuk bisa segera menyesuaikan ya yang belum menghidupkan kamera. Nah, Ibu lanjut di sini sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, silakan untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa secara bersama. Silakan, Dek Iwan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Menurut pertanyaan masing-masing, doa mulai. Doa bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dek Iwan, iya. Sekedar mengingatkan kembali untuk anak-anak yang belum presensi kehadiran untuk bisa mengisi presensi kehadiran di link Zoom meeting yang telah Ibu share atau di WhatsApp group. Ya, pastikan untuk kalian semua di sini yang hadir untuk bisa mengisi presensi kehadiran terlebih dahulu. Oke, di sini ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita membahas materi mengenai apa? Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita membahas materi mengenai apa? Mas, Mbak? Apa ayo? Masih ingat nggak? Dek Adinda, masih ingat? Minggu lalu kita membahas materi mengenai apa? GLBB dan GLB, Bu. Oke, tepat sekali GLB dan juga GLBB. Nah, untuk siang hari ini tentunya kita akan membahas materi dengan bab yang berbeda, yaitu gerak parabola. Sebelumnya sudah pada belajar belum di sini? Gerak parabola. Sudah? Belum sempat atau karena kesibukan yang lain ini? Hayo, kata Pak Belum paham. Belum paham. Oke, mungkin untuk penjelasan siang hari ini ya agar lebih mempermudahkan kalian agar lebih paham terkait dengan materi mengenai gerak parabola. Sebenarnya pasti sudah dapat materi ini di SMP ya? Atau gimana? Sudah dapat materi ini sebelumnya? Di SMP atau MTS? Belum, Bu. Oh, belum ya? Belum. Oke, berarti di sini awal untuk kalian bisa mempelajari materi fisika mengenai gerak parabola. Oke, Ibu lanjutkan di sini. Untuk tujuan pembelajaran, ya. Yang pertama, memahami konsep gerak parabola. Yang kedua, mengaplikasikannya dalam pemecahan masalah. Jadi nanti kita akan bahas secara detail yang namanya gerak parabola itu seperti apa dan juga aplikasi atau penerapan dari gerak parabola serta pemecahan masalahnya itu seperti apa. Oke. Jadi di sini untuk gerak parabola, mohon maaf, adalah perpaduan antara dua buah gerak, ya, GLB atau gerak lurus beraturan dan juga GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk materi minggu lalu kalian masih ingat mengenai GLB dan GLBB. Nah, untuk materi saat ini kita juga masih menyinggung materi minggu lalu mengenai GLB dan juga GLBB. Jadi untuk gerak parabola di sini itu dipadu-padankan antara GLB dan juga GLBB tentunya. Nah, di sini untuk aplikasi atau penerapan dari gerak parabola, di mana untuk lintasan bola basket saat dilemparkan ke dalam ring akan berbentuk parabola. Kalian lihat di sini, gambar di sini.
Nih ada 1, 2, 3 anak yang sedang bermain bola basket tentunya. Nah, ketika bola tersebut dilemparkan menuju ring basket, nah itu akan membentuk sebuah garis yang namanya parabola. Nah, dari gerak yang lintasannya berbentuk parabola itu sendiri, itu disebut dengan gerak parabola. Pernah di sini Mas Ikhwan bermain bola basket? Iya, Bu, pernah. Iya, pernah. Oke, lintasannya gimana? Lintasannya gimana, Mas? Bentuknya. Parabola ya? Iya, iya. Iya, waktu itu mengetahui Lintasan apanya, Bu? ya lintasan ketika kamu menembakkan ke dalam ring itu sendiri, nggak mungkin kan bolanya itu lurus? Iya, pasti melengkung. Enggak, Sebuah bola. parabola. Ya, itu merupakan contoh aplikasi dari gerak parabola. Yang cowok-cowok ini biasanya suka bermain bola basket. Nah, ternyata kita itu hidup juga berdampingan, nggak jauh lebih dengan yang namanya aplikasi dari ilmu fisika, yaitu gerak parabola. Oke, Ibu lanjutkan di sini. Jadi untuk gerak parabola itu merupakan gerak yang terjadi karena apa tadi? GLB, perpaduan antara GLB dan juga GLBB. Nah, untuk GLB sendiri di sini itu pada sumbu horizontal atau sumbu X di sini. Nah, untuk GLBB atau gerak jatuh bebas ya, itu pada sumbu vertikal atau mengarah ke sumbunya di sini. Kalian bisa lihat di sini ketika mula-mula bendanya dari titik 0 belum dilemparkan, ini apakah sudah punya gaya atau belum? Ibu tanya. Mbak Nanda, Claudia Nanda. Coba perhatikan bola di sini. Ini mula-mula bendanya diam ya. Apakah di sini mempunyai kecepatan? Punya kecepatan belum? Atau tidak? Mbak Claudia Nanda? Claudia Nanda, halo? Masih bergabung? Ya. Iya. Coba lihat di sini. Ini ada bola di sini ya, belum dilambungkan tinggi ya, belum kita kasih gaya. Nah, ketika bendanya itu masih diem saja seperti ini, apakah ini udah punya kecepatan? Udah punya gaya atau belum? Belum. Belum. Kalau semisal kita lempar ke atas di sini dengan kecepatan tertentu atau gaya tertentu, pasti bola tersebut akan memiliki sebuah kecepatan dan juga gaya. Gitu. Semakin besar gaya yang kita berikan, otomatis lemparan dari bolanya akan semakin besar atau semakin kecil? Besar. Semakin besar. Dan juga kebalikannya, semisal kita memberikan gaya yang ringan atau sedikit, pasti bolanya juga akan melambungnya itu cukup rendah atau tidak terlalu cepat seperti itu. Jadi itu berkaitan dengan gaya yang kita berikan pada bola tersebut. Kalian perhatikan di sini. Ketika bendanya itu masih di titik 0 di sini ya, belum diberikan gaya, ini juga memiliki V atau kecepatan sendiri, tapi kecepatannya tetap 0. Maka dari itu kita rumuskan atau kita simbolkan dengan VOX atau V kecepatan terhadap sumbu X. Ya, berkaitan juga dengan VOY, di mana VOY itu merupakan kecepatan awal pada sumbu Y atau sumbu vertikal pada suatu benda tersebut. Jadi ketika benda ini atau bola ini kita lemparkan ke atas seperti ini, kita lambungkan tinggi seperti ini, ketika mencapai titik puncak ya atau titik paling tertinggi di sini, ini memiliki kecepatan tertentu antara sumbu X dan juga sumbu Y. Kemudian jatuh ke tanah. Contohnya tadi ketika Mas Ikhwan sedang bermain bola basket kemudian melambungkan tinggi ke arah ring basket yang telah ditentukan seperti itu. Dengan kecepatan dan juga gaya yang diberikan oleh Mas Ikhwan sendiri. Sampai di sini cukup jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Cukup jelas? Sekali lagi Ibu tanya. Ya, cukup jelas, Bu. Ibu lanjut di sini. Nah, kalian bisa perhatikan di sini tadi ada dua komponen, yaitu mengarah ke sumbu X dan juga sumbu Y. Untuk sumbu X sendiri, di mana gerak parabola dapat dianalisis dengan meninjau gerak lurus beraturan atau GLB pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Pada sumbu X berlaku persamaan GLB atau gerak lurus beraturan, di mana V atau kecepatan, V-nya sama dengan V0 atau kecepatan awal.
tetap dan juga X, atau di sini jarak dari horizontal sumbu X sama dengan V0 dikalikan T. Ini untuk persamaan berlaku pada sumbu X untuk GLB. Jika pada sumbu X kecepatan awal adalah V0x, maka untuk kecepatan pada saat T sama dengan Vx. Dan untuk posisi adalah X. Maka untuk persamaannya menjadi Vx sama dengan V0x dan X sama dengan V0x dikalikan T. Nah, ini untuk persamaan dari sumbu X yang berlaku untuk gerak lurus beraturan atau GLB. Jadi kalian perlu ingat di sini, untuk sumbu X itu berkaitan dengan GLB atau GLB atau gerak lurus beraturan, dan untuk sumbu Y sendiri itu berkaitan dengan persamaan GLBB nanti. Nah, ini untuk sumbu Y. Pada sumbu Y yang telah tadi Ibu sampaikan, yaitu berkaitan dengan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, di mana untuk persamaannya V sama dengan V0 ditambah A kali T dan X ya. X itu merupakan jarak horizontal, di mana V0T ditambah dengan setengah A kali T kuadrat. A di sini apa? Ada yang tahu A di sini apa? Anissa mungkin tahu? A di sini apa? Percepatan. Iya, betul sekali. A di sini percepatan. Oke, lanjut. Jika pada sumbu Y kecepatan awal adalah V0Y, untuk kecepatan pada saat T adalah VY. Percepatan A sama dengan min G. Mengapa min G, Bu? Karena berlawan arah atau berbanding terbalik. Maka dari itu biasanya untuk percepatan itu berbanding terbalik dengan yang namanya percepatan gravitasi. Dan untuk posisi adalah Y, maka untuk persamaannya kita bisa katakan bahwa VY sama dengan V0Y min G kalikan T. Untuk Y-nya sama dengan V0T dikurangi 1/2 atau setengah GT kuadrat. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai persamaan dari trigonometri. Yang pertama, di mana untuk kecepatan awal itu juga dapat dinyatakan untuk Vox dan juga Voy, dan dapat diganti dengan Vo dan sudut QO terhadap sumbu X positif. Bila dilihat dari persamaan trigonometri, untuk cos Q0 sama dengan V0X per V0, atau jika dikalikan ruas atau dipindah ruaskan, sama dengan V0X, yaitu V0 cos Q0. Untuk sin Q0 sama dengan V0Y per V0, atau V0Y sama dengan V0 sin Q0. Nah, ini untuk persamaan kalau misal kita tinjau dan juga lihat dari trigonometri. Kemudian, untuk yang kedua, di sini kita akan membicarakan masalah mengenai kecepatan dan juga arah pada waktu tertentu atau pada waktu T. Biasanya untuk kecepatan itu kan berkaitan dengan waktu atau berubah terhadap berkaitan dengan waktu. Gitu. Nah, di sini untuk V kuadrat atau V-nya sama dengan Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Untuk tan Q ya, atau biasanya kita sebut tan alfa, beta, gamma juga boleh. Tergantung dengan nanti untuk penugasan dari soal atau latihan soalnya itu biasanya ada simbol tersendiri mengenai sudut-sudut istimewa. Nah, di sini untuk tan Q ya, karena di sini sudutnya adalah Q, maka Vy per Vx. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau belum jelas sekiranya untuk penjelasan Ibu tadi? Dek Kevin, sudah jelas? Alhamdulillah jelas, Bu. Oke, jelas ya. Ya, kalau jelas sekarang Ibu mau tanya. Tadi untuk komponen dari gerak parabola itu ada 2. Apa sama apa? Komponen gerak parabola. Tadi kan diuraikan dalam 2 arah ya? Iya, apa sama apa tadi Mas Kevin? Iya, ketawa, ayo. Lupa, Bu. Lupa, ini baru berapa menit? Ayo, udah lupa ya Mas Kevin ya? Lagi lihat nganu, Bu. Apa, lihat apa? Oke, ulangi. Mas Kevin tadi
Untuk gerak parabola, itu kan tadi komponen dari gerak parabola itu sendiri, itu kan diuraikan dalam dua arah ya. Ada sumbu titik-titik dan sumbu titik-titik. Itu apa ya? Udah Ibu jabarin, tinggal kamu menjawab. Silakan. Titik-titik. Iya, titik-titik. Sumbu apa tadi? Ibu belum nyata tok, Bu. Belum nyatet. Oke, barangkali kamu mau minta bantuan sama teman siapa di sini? Silakan minta bantuan. Zul. Oke, Ki Izul. Iya, siapa tadi? Ki Zulfikar. Iya. Ya, Zul. Apa ini, Kak? Ada zul-zul apa ini? Oh, gitu. Oke. Kecepatan ya, Ibu kalau menjelaskan? Ya. Oke, kecepatan ya. Iya, oke, Ibu ulangi ya, Mas ya. Ibu ulangi. Oke, jadi untuk tadi, untuk komponen dari gerak parabola itu tadi diuraikan dalam dua arah, di mana yang pertama itu berkaitan dengan sumbu X ya, atau Sama di Y. sini, iya benar sekali, sumbu X dan juga sumbu Y. Nah itu jawabannya tadi dari pertanyaan Ibu. Mudah bukan? Mudah kan? Iya, jadi untuk gerak parabola itu komponennya itu ada dua tadi, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, untuk sumbu X sendiri tadi, Mas, itu biasanya kita menggunakan persamaan apa? Mas Kevin, halo? Ya. Iya, kalau untuk sumbu X tadi itu biasanya kita menggunakan persamaan apa? Persamaan. Iya. G, L, B. Kemudian kalau LB. iya, GLB. Kalau untuk yang berkaitan dengan sumbu Y, itu biasanya kita menggunakan yang namanya rumusan atau persamaan dari GLBB. Gitu. Jadi ada dua tadi ya, dua arah antara sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, ini kalian bisa lihat di sini, anak-anak semua, untuk karakteristik dari gerak parabola, yang pertama itu benda diberikan kecepatan awal atau V. V awal dari benda tersebut sebelum dilambungkan ke atas. Yang kedua, gerak benda itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Di sini ada yang tahu gaya gravitasi atau percepatan dari gravitasi itu nilainya berapa? 10, Bu. Iya, 10 satuannya? 10 apa? Jadi harus mengetahui. Satuan itu juga penting ketika kita nanti mengerjakan soal. Kalau kita nggak tahu Meter per sekon. meter per sekonku kuadrat. Iya, Dek Nashwa. Jadi untuk percepatan dari gravitasi itu kita bisa memperkirakan untuk nilainya itu 10 meter per sekon kuadrat, atau biasanya kita itu menggunakan 9,8 meter per sekon kuadrat. Itu juga boleh. Kemudian yang ketiga, seperti halnya tadi jawaban dari Mas Kevin, bahwasanya untuk gerak parabola itu dapat diuraikan dalam dua arah. Ya, arah vertikal, sumbu Y, yang merupakan GLBB ya. Maka dari itu kita menggunakan persamaan dari GLBB, dan juga arah horizontal, sumbu X, yang merupakan GLB. Oke, ini untuk faktor yang mempengaruhi dari gerak parabola. Kalian lihat di sini, yang pertama karena ada gaya yang diberikan. Ketika benda tersebut mula-mula diam, kemudian kita tidak memberikan gaya, apakah benda tersebut akan melambung tinggi, anak-anak? Apakah benda tersebut akan melambung tinggi? Gimana, Bu? Gimana? Iya, jadi ketika ya, kan di sini kan untuk faktor yang mempengaruhi gerak parabola, itu kan yang pertama karena ada gaya yang diberikan. Nah, kemudian ketika kita tidak memberikan gaya apapun kepada benda tersebut, apakah benda tersebut akan melambung tinggi? Tidak. Iya, Tidak, Bu. iya, betul sekali. Tidak. Jadi benda tersebut itu akan melambung tinggi dan juga akan membentuk sebuah lintasan parabola jika kita memberikan sebuah gaya pada benda tersebut. Kemudian yang kedua, faktornya itu adalah dipengaruhi oleh gravitasi. Tadi untuk percepatan gravitasi sendiri nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke, syarat yang harus dipenuhi agar gerak menjadi grafik parabola, yang pertama di mana kecepatan gerak atau V itu tidak terlalu besar.
Kalau terlalu besar mungkin akan membentuk sebuah lintasan yang lurus ke atas karena mungkin untuk kecepatan gerak bendanya kita menggunakan gaya yang lebih besar seperti itu. Jadi untuk kecepatan gerak itu tidak terlalu besar. Untuk syarat yang pertama. Yang kedua, nilai percepatan gravitasi bumi atau G itu tetap. Syarat G tetap akan dipenuhi jika jangkauan itu tidak terlalu jauh atau tinggi dari permukaan bumi. Kemudian yang ketiga, kelengkungan bumi dan gesekan udara itu diabaikan atau bumi dianggap sebagai bidang datar. Nah, di sini ada analisis gerak parabola yang menggunakan koordinat kartesian 2 dimensi tadi, yaitu mengarah ke sumbu X dan juga Y, di mana sudut antara V dan garis mendatar atau sudut alfa kita sebutnya atau beta juga boleh, itu disebut sebagai sudut elevasi atau sudut pelemparan. Jadi ketika kita melemparkan bola ke atas atau melambungkan tinggi begitu, nah itu pasti membentuk sebuah sudut. Nah, sudut di sini itu merupakan sudut elevasi atau sudut pelemparan. Oke, kita masuk ke jenis-jenis gerak parabola. Sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu lanjut, silakan ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi. Dek Ivan sudah jelas? Ibu tanya. Sampun, Bu. Ampun ya, nanti kalau Ibu tanya, ayo. Yang lain toh, Bu? Iya, oke. Nanti yang lain ya gantian ya, karena tadi Mas Kevin sudah. Oke, Ibu lanjut di sini. Untuk jenis-jenis dari gerak parabola, yang pertama, gerakan benda itu berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal atau V0 dengan sudut elevasi terhadap garis horizontal atau mengarah ke sumbu X. Di mana untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari tadi apa? Yang pertama, gerakan bola yang ditendang oleh pemain sepak bola. Itu juga merupakan aplikasi penerapan dari gerak parabola. Kemudian gerakan bola basket yang dilempar ke dalam keranjang atau ring tadi yang pertama. Kemudian untuk gerakan bola tenis juga sama, gerakan bola voli dan juga gerakan lompat tali. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari gerak parabola atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan saat olahraga. Itu juga termasuk lintasannya itu ya, ketika bendanya atau bolanya kita tendang melambung, itu merupakan contoh dari aplikasi gerak parabola. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya kepada siapa ya? Adinda. Adinda ada di sini? Di Adinda? Ada, Bu. Oke. Bisa sebutkan tadi untuk kegiatan atau aktivitas dari penerapan gerak parabola itu apa saja, Dik? Aktivitasnya, Bu, Iya. kayak basket. Gitu, Bu. Apa? Basket, kenapa basket? Basket Karena itu kan bolanya dilambungkan. Saat melambungkan itu kan membentuk lintasan parabola. Iya, betul sekali. Selain itu, ada lagi? Barusan Ibu jelaskan? Saat melempar batu juga bisa, Bu. Iya, boleh. Melempar batu kemana? Ke sungai mungkin, Bu. Gimana, Dek Dinda? Melempar batu ke sungai. Oke, boleh. Terus, satu lagi, 3 minimal. Satu lagi apa? Lompat tali, Bu. Lompat tali. Lompat apa, Dek Dinda? Lompat tali. Lompat tali? Boleh nggak? Iya. Coba perhatikan kembali gerak parabola. Berarti kita melambungkan bola. Kalau lompat tali? Main voli, Bu. Oh iya, bermain voli. Iya, benar sekali. Tepat sekali tadi ada permainan bola basket tadi yang disebutkan, kemudian melemparkan batu ke arah sungai, dan satu lagi tadi bermain bola voli. Oke. Nah, kemudian yang kedua,
Di sini ada gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar atau horizontal mengarah ke sumbu X di sini. Ya, ini merupakan sumbu X dan di sini yang arah ke atas di sini itu merupakan sumbu Y. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, benda yang dilemparkan ke bawah dari ketinggian tertentu. Tadi yang disebutkan oleh Adinda tadi benar, bahwasanya ketika kita melemparkan sebuah batu ke arah sungai ke bawah, ini juga akan membentuk sebuah lintasan yang namanya parabola. Oke, lanjut. Yang ketiga, di mana gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut theta terhadap garis horizontal atau sumbu X. Nah, ini untuk penggambarannya. Jadi nanti ketika melengkungnya itu sedikit ke bawah, pasti dari atas pun juga kita bisa melihat sebuah sudut elevansi yang diberikan ketika benda tersebut itu dilemparkan menuju ke bawah. Jadi terhadap garis horizontal atau sejajar dengan yang namanya sumbu X, seperti itu. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi, ada yang mau ditanyakan? Dek Fahrizal Setio, sudah jelas penjelasan dari Ibu? Insya Allah, Bu. Oke, insya Allah jelas. Nah, di sini Ibu ada video singkat mengenai gerak parabola. Silakan nanti untuk anak-anak bisa melihat ya, menyaksikan dan dipahami untuk lebih memperdalam pemahaman dari kalian. Silakan. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah gerak parabola. Perkenalkan Andi, dia seorang pemain sepak bola. Pada saat dia menendang bola dengan arah seperti ini, maka bola akan bergerak. Lintasan dari bola adalah lurus. Kita sebut gerak lurus. Arah gerak bola adalah horizontal. Pada gerakannya, tidak menerima gangguan yang membuat bola dipercepat atau diperlambat, sehingga gerak bola termasuk GLB. Kemudian, Andi menendang bola dengan arah seperti ini. Maka bola akan bergerak. Lintasan dari bola adalah lurus. Kita sebut gerak lurus. Arah gerak bola adalah vertikal. Pada gerakannya, bola mengalami gangguan yang membuat bola dipercepat atau diperlambat, yaitu gravitasi, sehingga bola termasuk GLBB. Sekarang, Andi akan menendang bola dengan arah seperti ini. Maka bola akan bergerak. Lintasan dari bola adalah berbentuk parabola. Kita sebut gerak parabola. Bola ini dapat bergerak dengan lintasan parabola karena dia mempunyai dua komponen kecepatan. Mari kita lihat. Bola ditendang dengan membentuk arah alfa terhadap arah horizontal. Dengan kecepatan awal V0, kita bisa uraikan vektor kecepatan V0 kepada arah horizontal, kita sebut V0x. Dan kita uraikan pada arah vertikal, kita sebut sebagai V0y. Di mana V0x adalah V0 cos alpha dan V0y adalah V0 sin alpha. V0x yang menyebabkan benda dapat bergerak ke arah horizontal dan V0y yang menyebabkan benda dapat bergerak ke arah vertikal.
Kita ketahui ke arah horizontal benda bergerak dengan secara GLB, sedangkan secara vertikal benda bergerak GLBB. Oke, Ibu lanjut. Kalian semua di sini tadi sudah menonton dan juga melihat untuk video ya sebagai pemahaman kalian di sini. Oke, dari video tersebut apa yang dapat kalian di sini simpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan dari video tadi? Silahkan. Ada di sini yang berani menyimpulkan maksud dan juga deskripsi dari video tadi? Siapa? Najwa, Dek Najwa bisa? Dek Najwa, mana ini? Oke, sepertinya Mas Ikhwan ini bisa dan mampu. Iya, Mas Ikhwan? Bisa, Mas Ikhwan? Iya, Bu. Oke, sudah terhubung ini. Silakan. Dari video tersebut, apa yang dapat disimpulkan tadi? Tadi videonya ngomongin apa ya? Gerak parabola. Iya, gerak parabola. Terus Gerak apa? parabola perpaduan dari GLB dan GLBB. Iya, kemudian apa lagi tadi? Apalagi, Bu? Ya, apa lagi tadi? Selain itu, Apanya yang apalagi, Bu? selain dari definisi dan juga pengertian dari gerak parabola, tadi kan juga ada yang namanya kontribusi atau komponen dari gerak parabola itu sendiri ketika mengarah ke sumbu X dan juga Y, itu gerak bolanya itu seperti apa? Kemudian berkaitan dengan gerak apa, itu juga tadi ada. Silakan bisa disebutkan. Yang mana, Bu? Vertikal sama horizontal itu? Ya, boleh. Yang VOX mengarah ke mengarah. Iya, mengarah boleh. Mengarah ke? Mengarah horizontal. Iya, betul. Mengarah ke sumbu horizontal atau di sini X ya. Kemudian untuk VOY sendiri tadi apa, Mas? Mengarah vertikal. Mengarah vertikal atau ke sumbu? Sumbu Y. Sumbu Y. Apakah tadi di gerak parabola ada yang namanya sudut elevansi tadi dengan video tersebut? Muncul yang namanya sudut elevansi atau tidak? Enggak muncul kayaknya. Harusnya ada, tadi ada. Ibu lihat, ayo. Tadi siapa yang kelihatan menemukan yang namanya sudut alfa atau sudut elevansi di sini? Tadi Mas Iwan nggak kelihatan ya? Belum lihat tadi ya untuk sudut elevansinya Sudut ya? alfa tadi kelihatan, Bu, kelihatan. Iya. Merupakan sudut Elevansi. Itu elevansi, Bu. Iya, sudut elevansi atau sudut alfa gitu biasanya disebutnya sebagai sudut elevansi. Tergantung dengan gambar atau video ataupun latihan soalnya nanti sudutnya apa, disimbolkannya dengan apa, kita mengikuti arahan dari petunjuk untuk pengerjaan soal seperti itu. Jadi untuk sudut elevansi itu bisa berbagai macam simbol gitu, bisa alfa tadi, kemudian atau beta atau gamma, kemudian ada Q juga bisa. Seperti itu. Oke, sampai di sini cukup jelas penjelasan dari Ibu atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Sisa 4 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan penjelasan Ibu mengenai gerak parabola? Silakan yang belum jelas untuk bisa ditanyakan ke Ibu. Ini kameranya yang hidup baru 4 orang termasuk Ibu di sini. Yang lain kemana ini? Hayo, off lagi ya. Sambil tidur lagi ya ini ya. Ayo, kemana ini? Iya. Dek Chandra Aji sudah jelas? Sudah jelas, Dek Chandra? Sudah? Sudah atau belum, Dek Chandra? Sekali lagi Ibu tanya.
Sudah lumayan jelas, Bu. Lumayan jelas. Apanya yang lumayan, Mas? Kosinus itu nilainya berapa, Bu? Mana? Kosinus sinus itu Oh, kosinus. Oke, kosinus itu merupakan trigonometri ya. Jadi trigonometri itu ada sin, cos, dan juga tangen. Kalau sin itu depan miring, depan dibagi miring, sin demi ya. Kalau cos itu samping miring, samping dibagi miring. Kalau tan itu depan samping, depan dibagi samping. Jadi untuk trigonometri itu tergantung dengan sudutnya tadi nanti. Biasanya itu membentuk sebuah segitiga, nanti diketahui untuk masing-masing nilainya dari posisi awal A sampai B, kemudian B sampai C, dan C sampai A. Itu nanti diketahui sudutnya berapa, baru nanti kita bisa mencari masing-masing cos, sin, dan juga tan dari gambar tersebut. Gitu. Jadi itu nanti ada yang namanya trigonometri itu kayak segitiga gitu, Mas. Segitiga gitu kan bentuknya. Kemarin kayaknya sudah pernah dijelaskan sama Pak Heming waktu itu, waktu pertemuan awal mengenai sin, cos, tan. Nah, itu merupakan pembentukan dari trigonometri. Jadi nanti ada beberapa gambar segitiga tentunya, ada berapa nilainya juga. Dari nilai tersebut kita bisa menentukan yang namanya cos, sin, dan juga tangen dari gambar tentunya. Kalau nggak ada gambar, kita nggak bisa menentukan sudutnya itu dari mana gitu. Jadi harus ada sudut elevasinya terlebih dahulu. Sudutnya berapa, seperti itu. Ya. Oke, gitu ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada yang lain selain Dek Chandra yang mau ditanyakan? Sisa 2 menit lagi, silahkan. Cukup, tidak ada? Cukup, Bu. Oke, silakan bisa dihidupkan kameranya semua di sini. Sekali lagi, bisa dihidupkan kameranya terlebih dahulu. Iya, untuk siang hari ini Ibu rasa cukup untuk kesimpulan pada siang hari ini. Jadi kita telah membahas materi mengenai gerak parabola, di mana terdapat beberapa komponen. Ada 2, yang pertama adalah sumbu X dan juga sumbu Y. Di mana untuk sumbu Y di sini berkaitan dengan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, dan untuk arah horizontal atau sumbu X di sini itu merupakan berkaitan dengan GLB atau gerak lurus beraturan. Untuk lebih jelas dan juga lebih lanjutnya, silakan nanti semisal anak-anak mau tanya lagi terkait dengan gerak parabola, silakan bisa didiskusikan di WhatsApp grup atau bisa PC pribadi ke Ibu juga boleh. Ya, yang belum jelas nanti begitu. Oke, Ibu cukupkan sampai pada siang menuju sore hari ini. Silakan untuk Mas Ikhwan bisa menutup doa secara bersama. Iya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, dia ngomongin. Ya, kita tutup dengan bacaan. Kita tutup dengan berdoa. Secara bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mas Ikhwan yang sudah memimpin doa. Ibu rasa cukup. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan ya, terus belajar dan juga semangat untuk 10 MIPA 2. Cukup sekian dan terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih semuanya. Iya, Bu. Iya, terima kasih semuanya. Bye-bye, Dek Suci. Itu lagi say hello sama Dek Adel ya? Kok